Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan terkait contoh penyelesaian sengketa jual beli tanah melalui mekanisme negosiasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Melalui contoh ini, saya ingin menunjukkan bahwa tidak setiap sengketa perdata harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Kasus ini bermula ketika si A menjual sebidang tanah seluas 200 meter persegi kepada si B dengan harga 200 juta. Tahap pertama, si B membayar uang muka sebesar 50 juta dan mereka berdua sepakat dalam 2 bulan akan dilakukan pelunasan pembayaran dan penyerahan sertifikat dari si A kepada si B. Ternyata sampai jatuh tempo, si B tidak segera membayar kekurangannya. Dan pada bulan ketiga, si A telah menjual tanah tersebut pada si C. Ini merupakan kasus atau sengketa. Dasar hukum penyelesaian. Dalam menganalisa kasus ini, saya menggunakan 2 landasan hukum utama. Yang pertama adalah KUH Perdata, khususnya ketentuan mengenai perjanjian, wan prestasi, pembatalan, perjanjian, serta kekuatan mengikat sebuah perjanjian. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, khususnya pasal 6 yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikat baik. Oleh karena itu, penyelesaian melalui negosiasi adalah dalam kasus ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah ada dalam peraturan perundangan. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini diawali. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi pokok sengketa. Pihak A berpendapat bahwa B telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, si A merasa bebas menjual tanah kepada pihak lain. Sementara pihak B berpendapat bahwa ia telah berniat membeli tanah tersebut. Keterlambatan pembayaran masih dapat ditoleransi. Uang muka 50 juta rupiah telah dibayarkan sehingga perjanjian seharusnya tetap dihormati. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi aspek negosiasi. Tahap kedua adalah kesediaan dalam berunding. Perundingan ini akan dapat terlaksana jika keduanya bersepakat atau bersedia untuk berunding. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui negosiasi tanpa melibatkan pengadilan. Para pihak tersebut menentukan waktu kapan perundingannya, kemudian tempatnya di mana dalam berunding, dan agenda pembahasannya. Setelah posisi masing-masing dipahami, para pihak sepakat untuk tidak langsung membawa perkara tersebut ke pengadilan. Mereka memilih duduk bersama melalui mekanisme negosiasi. Dalam tahap ketiga adalah penyampaian posisi para pihak. Ini penting untuk mengetahui pihak satu dan pihak yang lainnya. A menyampaikan, saya telah memberi waktu 2 bulan sebagaimana isi perjanjian. Karena saudara B tidak melunasi pembayaran sampai jatuh tempo, saya menganggap saudara wan prestasi sehingga tanah saya jual kepada si C. Sementara B menyatakan, saya mengakui terlambat melakukan pelunasan, namun saya tetap memiliki itikat baik membeli tanah tersebut.
Saya berharap penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Yang perlu dipahami dalam negosiasi, para pihak tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga harus mempunyai alasan hukum dan kepentingan yang ingin dipertahankan. Dengan demikian, fokus negosiasi bukan mencari siapa yang menang, melainkan menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tahap keempat selanjutnya adalah klarifikasi fakta. Para pihak memeriksa dokumen yang antara lain adalah perjanjian jual beli, kemudian bukti transfer 50 juta, bukti tanggal jatuh tempo, kemudian bukti transaksi penjualan kepada si C, dan seluruh fakta yang disepakati sehingga tidak terjadi perbedaan mengenai kronologis. Negosiasi yang efektif harus didasarkan pada fakta, bukan pada asumsi. Kemudian tahap 5 adalah perundingan solusi. Ini bagian yang paling penting karena pada tahap ini para pihak mulai mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaiannya. Opsi 1, apabila jual beli dengan C belum sempurna secara hukum, maka A membatalkan transaksi dengan C dan B melunasi harga tanah sesuai dengan kesepakatan baru. Opsi 2, apabila tanah sudah sah dijual kepada C dan tidak mungkin dikembalikan, maka A mengembalikan uang muka 50 juta. Selain itu, A memberikan kompensasi tertentu sebagai bentuk penyelesaian damai apabila disepakati oleh para pihak. Dan opsi ketiga, A menawarkan tanah lain yang memiliki luas dan nilai yang setara, dan B menerima penggantian objek tersebut. Alternatif pertama mempertahankan transaksi dengan B apabila secara hukum transaksi dengan C belum sempurna. Alternatif kedua mengakhiri hubungan dengan hukum melalui pengembalian uang muka disertai dengan kompensasi. Sedangkan alternatif ketiga dilakukan dengan mengganti objek tanah yang memiliki nilai setara. Prinsip utama negosiasi adalah mencari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau win-win solution. Tahapan selanjutnya adalah tahapan mufakat. Setelah dilakukan perundingan, maka para pihak sepakat memilih opsi 2, yang isinya adalah A mengembalikan uang muka sebesar 50 juta, A membayar kompensasi 10 juta kepada B, B tidak lagi menuntut penyerahan tanah, para pihak sepakat mengakhiri sengketa, dan para pihak saling melepaskan hak untuk menggugat atas objek sengketa yang sama. Mereka memilih alternatif kedua dikarenakan dinilai paling realistis serta mampu mengakhiri sengketa tanpa menimbulkan konflik baru. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi bukan terletak pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada tercapainya penyelesaian yang dapat diterima secara sukarela. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembuatan kesepakatan tertulis. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang memuat antara lain identitas para pihak, kronologi singkat, isi kesepakatan, waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing, serta klausul bahwa sengketa dianggap selesai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan ini harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat pada pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Artinya, tahapan negosiasi harus dituangkan dalam seluruh hasil negosiasi dalam sebuah perjanjian perdamaian.
Secara hukum, langkah ini sangat penting karena berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sedangkan pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, hasil negosiasi tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hasil negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Dari sisi waktu, biaya, maupun hubungan para pihak, negosiasi memberikan manfaat yang jauh lebih efektif dibandingkan proses persidangan. Inilah esensi alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa negosiasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan komunikasi, itikat baik, dan kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, walaupun terjadi dugaan wan prestasi, sengketa tetap diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi. Dengan demikian, tujuan utama alternatif penyelesaian sengketa bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga kepastian hukum sekaligus mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.